Dalam batasan yang tak terlihat, komunitas waria ada untuk melawan stigma, mencari ruang, dan mempertahankan identitas mereka dalam masyarakat yang sulit menerima perbedaan. Dari tradisi dan budaya di Indonesia, adat suku Bugis mengakui adanya 5 gender, tidak hanya laki-laki dan perempuan. Waria atau bisa disebut pria menyerupai wanita bukan sekedar identitas, melainkan juga perjalanan panjang untuk mencari pengakuan dan jawaban akan masalah yang dihadapi. Ini adalah sebuah undangan untuk melihat lebih luas, mendengar lebih dekat, dan memahami lebih dalam. Di balik wajah-wajah ini ada harapan, perjuangan, dan impian yang sama seperti milik kita semua. Kita tidak hanya akan melihat, tetapi juga mendengarkan. Tidak sekedar memahami, tetapi juga merasakan. Karena semua manusia berhak untuk didengar. Kini sudah saatnya kita membuka ruang untuk mereka. Gitu kan, selain menghibur, juga bener-bener tempat buat menghilangkan hal-hal yang negatif gitu loh. Apakah kita siap untuk memahami mereka? Di balik stigma dan stereotip negatif, mereka hanyalah manusia biasa yang ingin dihargai. Dalam dokumenter ini tidak hanya membahas soal gender, tetapi juga hak sebagai manusia. Dunia ini seringkali bertanya tentang siapa kamu, dan itu membuat diri merasa sunyi dan sepi. Tapi suara itu masih tetap ada. Suara itu tak pernah hilang. Dan suara itu tentang bagaimana menjadi manusia. Terkadang mereka sibuk bertanya, "Kamu ini apa?" Tapi tak banyak yang bertanya, "Kamu sedang apa? Apakah kamu bahagia?" Komunitas waria seringkali mengalami diskriminasi. Apakah alasannya? Pantaskah demikian? Lalu, apakah yang membuat seseorang layak untuk dihargai? Apakah dari bentuk tubuh, latar belakang gender, atau kebaikan yang dilakukan tanpa memandang latar belakang? Dari data yang kami temukan, kita dapat memahami alasan dibalik perilaku diskriminasi terhadap waria. Tapi, apakah data tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Komunitas waria The Wacan Proliman Management ini berada di Sorogenin 2, RT 1, RW 1 Purwomartani, Kalasan, Sleman. Terdapat 18 waria dalam komunitas ini. Tujuan adanya komunitas ini adalah mewadahi waria agar tidak terjerumus ke dunia malam. Kami telah mewawancarai salah satu waria yang bernama Mirai Ocha Sakura dalam komunitas tersebut. Oh iya, perkenalkan saya Mirai Ocha Sakura. Profesi saya yaitu pengamen dan sekaligus konten kreator. Terima kasih. Saya tergabung dalam grup The Wacan Proliman Management ini yang membikin teman saya dan saya juga, dan ada 4 orang. Nah, sekarang sudah banyak yang gabung di sana untuk ngamen di sana. Hari-hari saya ya seperti ini aja. Pagi bangun terus ngamen, siangnya mungkin istirahat sebentar, sorenya udah istirahat sampai malam tidur, berangkat pagi lagi seperti itu. Kalau misalnya sedang sepi pas ngamen juga, kadang aku nge-live juga ya di sana buat hiburan semuanya sama pengendara-pengendara yang lain juga. Kalau dulu iya, cuma sekarang zaman sudah berubah
dan mungkin teknologi sudah canggih, jadi orang yang mau mendiskriminasi kita itu jadi berpikir ulang ya, jadi berpikir ulang untuk mau mendiskriminasi kita. Cuma kalau semacam bencong, kamu laki-laki atau perempuan, itu kan memang sudah hal-hal yang biasa ya kita alami, jadi sudah nggak gimana-gimana lagi. Cuma kalau misalnya kekerasan fisik atau yang lainnya, alhamdulillah nggak lagi. Yang saya tahu kalau didiskriminasi sih sedikit-sedikit ada ya, mungkin ada teman-teman yang ngebully gitu. Sebenarnya pembulian itu tergantung gimana kita membawakan diri kita aja ya. Kalau diri kita ini memang sudah mempunyai tata krama dan kata-kata yang santun dan tidak mengumbar hal-hal yang lain, saya rasa pembulian itu nggak akan pernah ada. Mungkin salah satu contohnya aja, saya nge-live itu alhamdulillah komentarnya itu bener-bener positif semua, nggak ada yang negatif. Iya, kalau cara kita membawa diri dari sikap kita, gerak-gerik kita aja memang sudah pantas dibully ya, pasti banyak orang yang akan membuli. Tapi kalau dari sikap kita sudah benar-benar menunjukkan etika yang baik, tutur kata yang baik, akan menjadi meminimalisir dari pembulian tersebut. Sebenarnya kalau orang-orang kayak kita enggak ya, cukup dipendam sendiri saja, karena percuma juga kita mau curhat sama yang lain gitu, pasti tidak akan pernah menemukan solusi orang-orang hal yang seperti saya alami gitu loh. Maksudnya istilahnya waria gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, kalau orang tua misal pun tahu kenyataannya aku adalah seperti ini, ya aku akan hadapi, terima kenyataan itu. Mungkin pun sekarang udah tahu ya, cuma sudah jadi rahasia umum aja. Kalau dulu sebelum ada media sosial, padahal aku sudah menjadi seorang waria kayak gini, mungkin orang-orang kampung tidak akan tahu. Tapi karena bener-bener karena perkembangan zaman, aku mengikuti sosial media, aku jadi konten kreator juga kan. Jadi mungkin orang-orang juga pada tahu, karena ciri khas suara saya itu beda gitu, banyak orang langsung tahu, oh ini Ocha. Nah seperti itu loh. Jadi misalnya banyak yang sudah tahu sih, teman-teman saya dan orang-orang kampung udah pada tahu. Cuma kalau ibuku pun mungkin juga sudah tahu, tapi cuma mungkin jadi rahasia umum aja. Enggak, aku pulang pun enggak pernah ada yang nanya, kamu kerjanya apa sih? Oh kamu kok dandan jadi waria? Enggak. Mungkin sudah memang nggak tahu, mereka memang sungkan aja untuk tanya, atau memang nggak tahu ya, kurang tahu juga. Karena kan saya sudah sudah mau ngomong, saya terima resiko pun apapun kenyataannya gitu ya, memang saya hadapi gitu loh. Dan untuk kalau zaman dulu memang mungkin banyak sekali hal-hal seperti itu, tapi dengan kemajuan zaman sekarang itu sudah jarang sekali untuk hal-hal yang diskriminatif tentang waria tersebut. Harapan saya yang penting setiap orang itu bisa memanusiakan manusia, entah apapun itu dari jenisnya ya, atau dari latar belakangnya. Yang penting bisa memanusiakan manusia antar sesamanya aja. Ini khusus untuk siapapun juga, dan khusus orang-orang yang benar-benar belum paham tentang waria itu seperti apa. Saya nggak berharap yang neko-neko, yang penting benar-benar kita saling menghargai aja satu sama lainnya. Aku seperti ini, ya udahlah, hargai. Aku juga menghargai apapun profesi kalian semuanya, atau mungkin sama siapapun juga aku menghargain. Aku nggak pernah mengurusi atau mencampur adukkan tentang profesi saya sama orang-orang yang lain kayak gitu. Untuk mengubah keberagaman gender, yang penting bisa tahu dan bisa mengerti aja, saling mengerti. Oh memang dia itu sudah karakternya seperti ini, dan
oh kalau waria itu ya memang waria, sudah nggak bisa bakalan diubah-ubah lagi. Bahkan pemuka agama pun nggak bakalan bisa mengubah seorang waria menjadi apa namanya, menjadi benar-benar menjadi laki-laki sejati, itu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau merubah tentang sikap dan menahan hawa nafsunya itu bisa, tapi itu pun juga tergantung dari warianya. Kalau menurut aku di Jogja ini sebenarnya adalah surganya waria ya, karena walaupun banyak diskriminasi, tapi Jogja itu kota pelajar, jadi sisi kemanusiaannya itu lebih tinggi daripada wilayah-wilayah lain, makanya sangat rugi banget misalnya ada waria yang bener-bener cari gara-gara di Jogja ini gitu, terus mau akhirnya pergi kayak gitu. Itu menurut aku karena tidak mampu berpikir, oh seperti apa sih saya harus tinggal di sini kayak gitu. Cuma mengandalkan ego aja. Oh yang penting saya untung walaupun orang lain rugi. Oke, akhirnya kena masalah sendiri, kena kasus sendiri, akhirnya out dari Jogja. Apapun pandangan orang tentang waria, kalau aku nyaman ya sudah, aku ikhlas menjalaninya. Apapun kenyataannya, apapun yang terjadi aku hadapi dan aku ikhlas menjalaninya dan siap dengan risikonya apapun itu. Alasan saya menjadi waria ya sebenarnya nggak ada alasan ya, karena memang sudah kodratnya dari lahir itu memang sudah mempunyai jiwa-jiwa keperempuanan ya. Jadi nggak ada yang namanya jadi waria itu tahun berapa, ininya tahun berapa gitu, enggak. Memang sudah dari kecil saya memang benar-benar sudah feminim gitu ya. Cuma untuk meng-up lagi kenapa saya sekarang sudah dandan seperti ini ya, mungkin semenjak jadi akil balih ya, aku harus seperti gimana gitu ya, akhirnya aku seperti ini. Cuma aku berprofesinya sebagai seorang pengamen saja untuk kebutuhan hidup sehari-hari saya. Nah, seperti itu. Kalau dibilang kenapa aku jadi waria ya memang sudah dari dulunya ya aku feminim seperti ini. Jadi ya udah, aku nyaman jadi waria, apapun kata orang ya sudah, aku nggak peduliin, aku jalani aja apa yang aku seneng, itu yang membuat hatiku bener-bener nyaman gitu loh. Jadi aku jadi seorang waria itu kan pas waktu kecil memang sudah mempunyai jiwa-jiwa keperempuanan ya. Nah nanti aku bener-bener aku berani dandan pertama kalinya itu karena dulu ada temanku yang udah jadi udah dandan duluan dan dia profesinya sebagai seorang pengamen juga. Akhirnya karena keadaan ekonomi yang nggak memungkinkan, akhirnya aku ikut ngamen juga. Jadi sampai sekarang ini seperti itu. Kalau cita-cita saya sendiri sih sebenarnya dari kecil saya pengen jadi seniman ya, karena seniman itu abstrak gitu, apapun bisa dilakukan gitu loh, tanpa aku harus seperti ini, seperti itu gitu. Yang penting kan intinya kalau menurut aku seni itu di mana ada yang suka itu berarti seni gitu. Jadi apapun bentuknya, kalau misalnya orang itu suka dan tertarik dengan apa yang kita lakukan, oh berarti itu adalah seni ya, kayak gitu. Jadi ibaratnya seperti ini, aku jadi pengamen bukan berarti aku ngemis ya, karena seninya aku di sini menghibur orang dan orang itu seneng dengan hiburan saya, dengan ewer-eweran saya, goyangan-goyangan saya, atau mungkin celoteh-celoteh saya. Nah seperti itu yang dimaksud seni adalah seperti itu. Jadi bukan berarti ngamen itu adalah ngemis. Itu sebenarnya apa namanya ya, kata-kata yang nggak harus diucapkan, karena beda ya antara pengemis dan pengamen, atau mungkin ibaratnya adalah seniman gitu. Karena apa namanya, aku pun seperti ini juga butuh modal gitu loh, mungkin tentang peralatan kerja, make up seperti ya, atau mungkin baju-baju gitu ya, dan menghibur orang, dan aku bener-bener totalitas untuk menghibur mereka gitu. Jadi
aku menerima saweran karena mereka senang, bukan karena kasihan sama saya. Itu intinya yang disebut seni di dalam diriku, ya seperti itu. Kalau masalah orientasi seksual sih, ya jujur saja, saya memang suka laki-laki, tapi aku bisa membatasi diri saya ini siapa, seperti itu. Misalnya aku suka sama cowok itu, jadi aku cuma sebatas mengagumi saja. Kecuali misalnya cowok tersebut ada interaksi, oh dia juga suka sama aku gitu ya. Nah ya udah, kalau misalnya terjadi suka sama suka, ya udah lanjut. Tapi kalau misalnya enggak, kan ya aku hanya cuma sebagai orang yang hanya cuma mengagumi saja kayak gitu. Jujur saja, kalau misalnya seorang waria itu tidak akan pernah bisa berubah dan akan tetap menjadi waria sampai tua pun. Walaupun mungkin dia berpakaian laki-laki, sholat pakai sarung, pakai peci, tapi dalam hatinya itu benar-benar tetap akan menjadi hati seorang waria. Ya, dan yang bisa merubah itu sebenarnya hanya cuma gimana kita bisa menahan hasrat kita aja untuk memiliki orang tersebut. Nah seperti itu. Kalau tentang komunitas di sini, tujuan pertamanya ya karena memang dulu kita nggak ada naungan mau kerja sebagai apa, akhirnya ya sudah, kita kan yang berempat ini kan memang benar-benar ada jiwa-jiwa seni juga kan ya. Tapi seni itu seperti ini yang bisa aku tampilkan sama teman-teman tampilkan, akhirnya ya sudah terciptanya seperti ini gitu. Pertamanya ya mungkin kita punya wadah untuk menyalurkan bakat kita itu seperti apa gitu ya, menyalurkan bakat kita seperti apa. Terus setelah ini terjadi, kadang kita pun juga ikut masyarakat yang di sana, karena kita memang benar-benar diterima, ya udah kita kadang ikut jimpitan. Terus kalau misalnya ada bencana gitu, kita biasanya galang bencana seperti itu. Contohnya pas waktu Merapi itu, kita galang bencana buat korban-korban Merapi seperti itu. Ya akhirnya terbentuklah seperti sekarang ini, sampai banyak anggotanya sekarang. Anggotanya sebenarnya itu aslinya ya cuma 4 kan, tapi berhubung dulu karena ada pandemi, akhirnya kita kan pontang-panting kemana-mana, akhirnya ada yang nempatin juga waria-waria, yang lain-lain menempati di situ juga. Ini setelah aman kita ke sana lagi, akhirnya sekarang banyak yang gabung juga. Cuma walaupun banyak yang gabung, tapi tetap di komunitas itu yang punya kartu identitas seperti itu. Iya. Kalau sama waria sih kita udah lama ya bersama mereka itu, jadi ya biasa aja, kayak manusia seperti biasanya aja gitu. Kita sih nggak menilai waria itu yang gimana-gimana ya, karena pada saat pertama mereka datang di sini pun mereka baik sama kita toh. Terus hubungan kita itu memang sebatas di hubungan ekonomi, jadi mereka beli kita jual gitu aja tadinya. Ya, lama-lama karena sering ketemu, terus sering berinteraksi gitu ya, jadi ya sama aja gitu sama yang lain gitu. Enggak, sampai sejauh ini belum ada yang seperti itu. Belum ada. Saya udah jualan sekitar 15 tahun itu belum nemu yang waria yang gimana-gimana gitu. Baik semuanya. Karena adanya waria di sini, banyak yang terdongkrak ekonominya, jualan jadi laku gitu. Entah jualan nasi, entah jualan sembako gitu, ada peningkatan ekonomi lah di sebelahnya itu.
awal mulanya itu kan ada satu waria itu namanya Mbak Angel. Nah, dia itu pertama kali datang ke sini. Dulu saya belum jualan nasi. Pada awalnya itu mama mertua itu jualan sembako. Nah, di situ Mbak Angel tuh tiap hari datang ke rumah mama tuh. Terus minta dibuatin Indomie goreng. Tiap hari, tiap pagi, sore kadang-kadang. Nah, karena itu mama itu dulu itu punya mama lagi yang ada di Klaten, jadi nggak bisa tiap hari membuatkan mie itu. Akhirnya lah disuruhlah aku, nah ini tolong si waria ini dikasih makan lah Indomie aja tiap pagi lah ya. Terus lama kelamaan Mbak Angel ini namanya, Mbak Angel bilang, Mbak mau masak apa aja lah, nanti aku ikut makan lah apa aja, aku mau kok masak apa aja. Nah setelah itu dia baru makan apa aja, mau masak kangkung, mau masak capcay, mau masak apa aja. Nah akhirnya pada saat itulah salah terus lalu jualan itu nasi. Akhirnya sampai teman-temannya pada datang main, terus akhirnya pengen kos. Nah itu jadilah mulai perkembangan ekonomi pernasian. Kalau mereka mempunyai pandangan negatif pun itu mungkin karena mereka belum terlalu mengenal. Terkadang mereka dapat berita miring itu terkadang dari sosial media atau dari cerita-cerita yang lain gitu, tapi mungkin karena sudah mengenal baik, pada akhirnya mereka pun menerima kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari adik-adik mahasiswa dari UIN. Makasih kehadirannya. Pendapat saya tentang varia, pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak yang sama. Laki-laki, perempuan termasuk varia itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi hak-haknya memang seharusnya mulai dari pemerintah kelurahan memfasilitasi apa yang menjadi hak-haknya mereka. Sehingga dalam hal ini tidak ada diskriminasi bahwa dia adalah orang yang tidak bermanfaat, bahwa dia merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak yang sama, termasuk dengan Pak Lurah, dengan tentara, dengan polisi, dengan mahasiswa. Dia juga berhak menjadi pegawai negeri, berhak menjadi tentara, berhak menjadi yang lain, termasuk berhak untuk menjadi mahasiswa, mahasiswi di berbagai universitas, baik negeri maupun swasta. Sehingga singkatnya, Purwomartani memang ketempatan varia, jumlahnya kurang lebih 5-7 berada di Sorogenen 2. Namun yang bersangkutan itu sebetulnya pendatang. Sampai sekarang pun saya belum dapat laporan yang konkret, asalnya dari mana, alamatnya di mana, profesi yang sebenarnya apa. Yang saya tahu selama ini adalah sering ngamen di Proliman, Taman Martani, atau di Bangjo Meguharjo. Terus di Sorogenen 2 adalah tempat kosnya. Sudah cukup lama, mungkin berjalan 3 tahun, 4 tahun inilah. Cuma memang para varia itu datang dan pergi, tidak menetap di sana. Untuk masyarakat Purwomartani itu sangat welcome dan menerima, selama yang bersangkutan mentaati apa yang menjadi norma dan budaya di lingkungan itu. Karena masyarakat Purwomartani ini sangat
pluralisme ya. Ada yang agamanya Katolik, Hindu, Buddha, kita tidak pernah. Istilahnya agamamu apa, sukunya apa, itu kita terima semua. Selama yang bersangkutan, syukur-syukur yang bersangkutan mampu memberi kontribusi. Misalnya ada gotong royong ikut, ada orang meninggal ikut berduka cita, mendatangi, melayat lah istilahnya orang Jogja sini. Kalau toh yang bersangkutan, baik pria, wanita, termasuk varia, tidak bisa memberi kontribusi, minimal tidak membuat onar atau merugikan lingkungan, kita sangat menerima dan sangat menghormati. Harapan kami ya dengan adanya kesetaraan gender mestinya apabila varia itu diberi peluang sama dengan pria dan wanita, dan saya yakin nanti apa yang menjadi perbuatan mereka, karena ngamen pada dasarnya melanggar aturan. Ngamen minta-minta di jalanan itu sebetulnya melanggar perda, ada aturannya. Apabila mereka diberi peluang direkrut menjadi pegawai apa, saya yakin akan berkurang untuk para varia itu minta-minta atau ngamen-ngamen di simpang 4, di traffic light atau di tempat-tempat yang lain. Pertama karena kita kan punya standar normal gitu ya, dan biasanya orang yang dianggap tidak normal itu mendapatkan stereotip begitu dan mendapatkan apa yang disebut sebagai pemikiran. Nah, kenapa orang-orang marginal itu mendapatkan stereotip tersebut? Ya karena tadi dianggap berbeda dibanding yang lain. Nah, ini pembedaan inilah yang menjadi latar belakang kenapa di dalam masyarakat kita banyak sekali kelompok-kelompok yang mereka itu ya dipinggirkan oleh masyarakat. Dan ke depan ketika kita ingin menghilangkan stereotip, kita menghilangkan pemikiran, ya memang harus melihat bahwa kelompok ini bukanlah kelompok lian, bukan kelompok yang berbeda dengan kita, seperti itu. Yang pertama, kita penting mendudukan bahwa dalam semua norma itu kan ada batasan-batasan gitu ya, biasanya ada diciptakan batasan-batasan oleh kelompok tertentu gitu, atau orang yang lebih berkuasa gitu. Nah, kebetulan sekali kekuasaan ini seringkali digunakan untuk tadi melihat sesuatu yang berbeda dianggap sebagai aib, dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, dianggap sesuatu yang tidak baik, sehingga perilaku setelahnya, setelah dia memandang orang secara berbeda, dia akan melihat ini sebagai suatu ketidakwajaran dan akhirnya dilihat dengan kacamata pelianan tadi atau pemarginalan gitu ya, sehingga orang-orang mengalami berbagai bentuk penindasan, berbagai bentuk ketidakadilan. Itu karena tadi pandangan bahwa ada sekelompok orang yang normal, sekelompok tidak. Nah, itu sebabnya banyak sekali, bisa dari pemahaman agama, bisa dari pemahaman terkait dengan budaya setempat, terkait dengan norma sosial setempat. Kenapa saya menggarisbawahi pemahaman? Karena pemahaman ini kan antara satu orang dengan orang yang lain berbeda gitu ya. Sehingga saat ini kebetulan yang sedang berkuasa adalah pemahaman yang meminggirkan mereka gitu ya, baik pemahaman dalam konteks apapun, bukan hanya agama tapi nilai-nilai yang lain. Nah, ini yang memang harus kita pahami bersama, sehingga ke depan semoga ada diskursus bahwa ya kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan orientasi apapun gitu ya, termasuk pilihan mereka menjadi seorang waria dan kelompok marginal yang lain. Ya, selama ini kelompok-kelompok rentan ini memang masih belum mendapatkan perlindungan yang semestinya ya dari negara gitu.
Padahal dalam konstitusi kita itu kan konstitusi menjamin kebebasan bagi semua orang gitu, semua masyarakat gitu. Nah sayangnya untuk kelompok-kelompok marginal, mereka itu masih mendapatkan peminggiran karena pandangan tadi, pandangan bahwa mereka berbeda, pandangan bahwa mereka itu bukan bagian dari masyarakat yang layak untuk dilindungi dan seterusnya, sehingga ini berakibat pada aspek-aspek yang fundamental dalam kehidupannya, termasuk aspek konstitusional. Negara itu kan memang berfungsi, salah satunya adalah menjamin gitu ya, menjamin perlindungan kepada semua warga negara. Tapi karena orang-orang yang bergerak ataupun yang memerintah juga banyak yang punya perspektif pelianan terhadap kelompok-kelompok marginal termasuk waria, akhirnya ya perlindungan terhadap mereka tidak begitu baik gitu ya. Dalam arti ada banyak sekali hak-hak yang tidak bisa diterima karena mereka itu punya identitas yang marginal seperti itu. Nah ini jadi PR kita juga nanti. Soal biasa nggak biasa itu kan soal apa ya, bagaimana orang itu memandang masyarakat di sekitarnya gitu ya. Di masa lalu orang laki-laki berpenampilan seperti perempuan malah biasa aja. Misal teman-teman bisa nonton ludruk gitu ya, atau waktu itu ada Tesi misal ya, tokoh Tesi itu kan seorang laki-laki kemudian dia berpenampilan perempuan. Di masa itu nggak ada yang mempermasalahkan kayak gitu, karena mereka tahu bahwa ini sebuah tontonan, meskipun bukan tontonan ya, itu ekspresi pribadinya juga, orang melihatnya sebagai sebuah kewajaran gitu. Nah tapi karena ada orang-orang yang kemudian melihatnya secara lebih berbeda gitu ya, sehingga orang-orang yang semacam Tesi, semacam ya orang-orang berpenampilan laki-laki kemudian berpenampilan perempuan gitu ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Akhirnya tadi tercipta keanehan-keanehan yang mempengaruhi persepsi orang terhadap seseorang tersebut. Sementara ketika seorang perempuan bertindak ataupun berpenampilan seperti laki-laki, itu ya mungkin dianggap wajar karena nggak ada yang aneh lagi gitu ya. Nah sebenarnya kalau dalam kehidupan sosial ada satu istilah namanya performativitas gitu ya. Seseorang itu berhak gitu untuk menunjukkan siapa dirinya gitu ya. Dan kita sebagai seseorang yang melihat orang lain gitu ya berpenampilan seperti apa, itu sebaiknya memang punya sikap yang moderat. Artinya oh oke, saya punya keyakinan bahwa menjadi laki-laki seperti ini, menjadi perempuan seperti ini. Tetapi ketika ada orang berpenampilan yang berbeda, nah itu semestinya kita harus saling menghormati. Sama kayak misal nggak usah laki-laki dan perempuan deh, muslim yang syar'i itu kan beda-beda ya setiap orang melihatnya. Ada orang yang melihat dengan berpenampilan seperti A itu sudah sangat syar'i, tapi ada yang ngomong wah nggak cukup, harus begini dan begitu gitu. Bahkan ada orang yang mengatakan tidak berjilbab itu tidak syar'i, padahal zaman dulu orang nggak ada yang berjilbab gitu, masa nggak ada yang syar'i gitu. Nah ini konstruksi sosial seperti ini memang menjadi bahan yang selalu diperdebatkan gitu ya. Dan semoga kelompok-kelompok marginal termasuk waria ataupun orang-orang yang memilih menampilkan dirinya seperti apa itu mendapatkan perilaku yang lebih baik di masa mendatang. Ya pertama kita harus mendudukan bahwa waria itu kan sama-sama makhluk Tuhan gitu ya, sama-sama makhluknya Allah gitu. Mereka berpenampilan atau memilih berpenampilan seperti itu kan pasti punya maksud dan tujuan, sekalipun maksud dan tujuannya mungkin tidak sama dengan beberapa orang atau bahkan mayoritas orang gitu. Tetapi kita harus pahami bahwa ini tuh realitas yang ada di masyarakat kita. Toh waria itu udah ada sejak lama gitu ya, bahkan dalam kitab-kitab fikih kalau kita mengkaji itu ada teks-teks yang menyebutkan laki-laki, perempuan, sama ada gender lain yang dia itu tidak disebutkan karena memiliki dua kelamin ganda dan seterusnya. Tapi poinnya adalah bahwa realitas semacam ini itu udah ada sejak dulu kala. Kenapa kita tidak melihatnya sebagai makhluk gitu ya, sebagai makhluk yang mereka butuh dihormati, mereka juga butuh punya kehidupan yang nyaman dan seterusnya, sehingga
meskipun memiliki perbedaan pandangan, memiliki perbedaan menyoal bagaimana dia menampilkan dirinya, bagaimana bahkan sampai orientasi seksualnya mungkin ya. Ya kita harus melihatnya sebagai realitas yang kita harus saling menghormati. Kalau tidak setuju itu ya mungkin bisa dijadikan sebagai referensi pribadi yang tidak harus diungkapkan ke publik, sehingga menjadikan seseorang itu akhirnya mendapat diskriminasi. Yang berbahaya dari ketidaksetujuan yang diungkapkan adalah tadi adanya diskriminasi yang kemudian membuat orang-orang itu tidak aman gitu ya hidupnya. Misal kayak dulu saya kembali contohkan kayak Tesi gitu ya. Zaman dulu kan dia dianggap waria. Sebelum disebut waria itu ada namanya wanita Adam di zaman dulu ya, di tahun 70-an atau berapa. Kemudian istilahnya berubah menjadi waria. Itu juga orang-orang kalau sebatas tidak setuju ya sudah gitu. Tapi ketika menyampaikan, mengajak orang, muncul hate speech sehingga berdampak pada kehidupan waria. Mereka berjalan kemudian dilukai, mungkin baik luka secara fisik ataupun secara psikis. Kemudian ketika dia melakukan ketika ada bantuan atau apapun, dia sampai tidak mendapatkan hanya karena dia punya kehidupan atau pilihan sebagai waria. Nah ini sebenarnya yang paling berbahaya, terutama dalam negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi ya kita menjunjung tinggi ya konstitusi, dan konstitusi itu melindungi semua warga negara tanpa memandang latar belakangnya. Poinnya yang penting itu. Kalau soal setuju nggak setuju, saya bisa nggak setuju, yang lain juga bisa nggak setuju, tapi soal mendudukan mereka sebagai warga negara yang setara dengan kita itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Sehingga kalau pemahaman ini bisa dipahami oleh semua masyarakat, ya kita akan menjalani kehidupan demokratis yang asik-asik saja gitu ya. Kalau dalam bahasanya Pak Lukman Hakim Saifuddin itu, ya kita memoderasi cara pandang kita terhadap orang lain gitu. Mungkin itu. Harapan mereka cukup sederhana, diterima, dihargai, dan diperlakukan setara. Seringkali mereka diminta untuk pergi, tapi tak diberi ruang untuk tinggal. Akar harapan mereka tetap tumbuh meskipun tanahnya gersang. Ini bukan hanya tentang laki-laki atau perempuan, tapi tentang manusia yang ingin hidup layak dan dihargai. Jangan pernah tanya mereka laki-laki atau perempuan, tapi tanyakan, apakah kita sudah melihat mereka? Apakah kita sudah cukup mendengar suara mereka? Suara itu tak pernah hilang, hanya saja sering diabaikan. Mungkin yang salah bukanlah mereka, tetapi bagaimana cara dunia melihat mereka. Kiprol. Ini perasaan dia setelah memakai hijab, bagaimana kakak? Saya agak gak nyaman sih sebenarnya. Karena dengan adanya kumis saya, karena dengan adanya kumis saya pasti orang-orang mengira saya sebenarnya laki-laki. Jadi sebenarnya padahal sebenarnya saya Maksud gimana? aneh-aneh udah aneh. Iya, ayo perasaan kamu setelah ini. Perasaan aku. Jadi kalau dari aku, karena ini merupakan pengalaman pertamaku ya, jujur aja, ini semua merupakan hal yang challenging, sangat challenging buat aku. Gimana Pak ini? Besok terakhir. Gak usah disut juga. Si Arsu tuh day one, day two, motor. Masih begitu, Cok. Cuman Ais datang. Mungkin aku salah WC. Duka derita hidup bersama, bagai mimpi-mimpi, biar semua
selesai tapi karena hujan jadi sama hari ini